Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizky Chandayuli akan menyampaikan sedikit mengenai kriminalitas di era kenormalan baru sebagai wujud perubahan sosial di masa pandemi ini. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dalam artian perubahan sosial itu kedatangannya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Akibatnya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini terjadi gitu. Dan di mana disorganisasi fungsi sosial pun sudah berubah di segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, lalu juga dapat menggoyahkan nilai dan norma yang sudah dianut dalam masyarakat. Lalu masyarakat tuh justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan, di mana dalam artian sejumlah tata nilai norma itu harus kembali direproduksi dan ditata ulang untuk menghasilkan sistem sosial yang baru, di mana munculnya tata aturan yang baru seperti tidak bisa bersalaman, tidak boleh berdekatan gitu. Nah, itu akan mengubah sistem norma dari sistem norma di masyarakat. Lalu juga kebiasaan paguyuban yang senang sekali berkumpul. Nah, itu tuh akan kini harus berubah dan harus terbiasa untuk melakukan pembatasan sosial. Lalu selanjutnya, jika kita bicara mengenai kriminalitas di tengah pandemi ini tentunya akan meningkat. Dapat kita lihat dalam hasil riset mengenai tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi COVID-19. Para pakar psikologi forensik Reza Indragana Amril mengingatkan sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama masa pandemi ini, yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB, mereka juga ikut-ikutan membatasi gitu kan, misalkan sedang seorang pedagang tuh biasanya sampai jam 12 malam dia berdagang, namun saat ada PSBB dia harus menghentikan berdagangnya. Nah, itu kan bisa bisa mengurangi dari pendapatan mereka, sehingga terjadilah kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lalu juga banyak pegawai pekerja yang mengalami PHK. Nah, dengan itu mereka tuh harus memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus mencari jalan pintas dengan cepat, yaitu dengan melakukan pencurian, perampokan, atau kriminalitas lainnya. Nah, lalu melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal sehingga mereka tuh melakukan jalan-jalan pintas dengan cepat yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana teori frustasi agresi. Nah, menurutnya sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian masuk akal apabila masyarakat tuh akan merasa khawatir, merasa was-was tuh terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19. Nah, kasus pencurian yang sekarang tuh banyak lagi diberitakan ya, mengenai pencurian motor, pembobolan minimarket, itu menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku itu beralasan melakukan aksinya itu karena lagi-lagi kesulitan ekonomi. Nah, lalu selanjutnya apa sebenarnya faktor-faktor kejahatan terjadi selama pandemi ini dilihat dari perspektif kriminologi gitu kan. Nah, yang pertama karena faktor ekonomi yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa mereka itu melakukan tindak-tindak kriminal karena lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak gitu kan, karena nggak tahu lagi untuk mencari pekerjaan sudah tidak ada sehingga mereka melakukan tindak kriminal. Lalu yang kedua, lingkungan sosial pelaku, di mana kejahatan itu saat di masa pandemi ini banyak dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai job desk-nya masing-masing untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19.
Lalu faktor yang ketiga yaitu tempat yang memungkinkan dilakukan kejahatan, di mana berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang kita harus harus membatasi kegiatan di luar rumah gitu kan, sehingga lingkungan menjadi sepi, nggak ada lagi tempat-tempat orang yang berkumpul gitu, sehingga itu tuh menjadi sebuah kesempatan orang untuk melakukan kejahatan. Lalu faktor yang keempat adalah meniru kejahatan di daerah lain. Adanya peniruan ini dikarenakan adanya tindak kejahatan, misalnya seperti begal gitu kan, perampasan di minimarket, penimbunan masker di wilayah lain. Nah, mereka tuh ikut-ikutan juga. Nah, itu juga termasuk salah satu peran media sosial juga ya, yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi ini secara intensif. Nah, lalu apa sih sebenarnya, bagaimana korban dari kriminalitas di era pandemi COVID-19 ini dilihat dari perspektif viktimologi. Nah, viktimologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai keadaan korban. Nah, gitu, kondisinya kayak gitu. Nah, pertama, perilaku korban yang kurang waspada atau kurang hati-hati, kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan gitu. Terlalu misalkan memakai emas atau memakai barang-barang yang mencolok, sehingga mereka itu mereka itu tertarik kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kelemahan biologis dan psikologis, di mana dalam hal ini usia tua yang lebih beresiko menjadi korban kriminalitas gitu, dimana perempuan itu lebih banyak katanya menjadi korban karena sumber daya manusia yang kurang, perasaan takut yang terlalu berlebihan gitu kan, jadi takut duluan nih gitu. Nah, jadi mereka bisa menjadi korban kriminalitas. Lalu yang ketiga adalah faktor situasi, di mana korban yang berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, ya korban dalam berada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan gitu. Dan sehingga sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.